Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas sedikit tentang sejarah munculnya asam dan basa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu pada mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Eni Yulianti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Nabilah Maulani dengan NIM 210603110075 dan saya berasal dari kelas Kimia B. Pertama, saya akan membahas tentang kimia sebelum Masehi. Sejarah kimia dimulai lebih dari 4.000 tahun yang lalu, di mana bangsa Mesir mengawali dengan The Art of Synthetic Wet Chemistry. 1000 tahun sebelum Masehi, masyarakat purba telah menggunakan teknologi yang akan menjadi dasar terbentuknya berbagai macam cabang ilmu kimia. Pada zaman sekarang, ilmu kimia banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ekstraksi logam dari bijinya, membuat keramik dari kaca, kemudian fermentasi bir dan anggur, membuat pewarna untuk kosmetik, lukisan, pakaian, dan masih banyak lagi ilmu kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokritus memberikan nama pada partikel yaitu atomus, yang artinya tidak dapat dibagi. Demokritus memberikan teori tentang unsur. Dia percaya bahwa atom, setiap elemen memiliki bentuk dan ukurannya sendiri. Menurutnya, benda-benda asli terdiri atas susunan atom-atom dan elemen-elemen yang berbeda-beda perbandingannya. Demokritus menyatakan bahwa untuk mengerti hal yang besar, kita harus mengerti hal yang sangat kecil terlebih dahulu. Selanjutnya ada Lucretius. Atom yang dipaparkan oleh Lucretius ini memiliki kemiripan dengan molekul modern. Anggur atau wine dan minyak zaitun ini misalnya memiliki atom-atom tersendiri. Atom adalah entitas abstrak. Atom memiliki bentuk yang khas dengan fungsi yang sesuai dengan bentuknya. Lucretius juga pernah bilang bahwa atom anggur bulat dan mulus sehingga dapat melewati kerongkongan dengan mulus. Sementara atom kina kasar dan akan sukar melalui kerongkongan. Yang kedua, saya akan membahas tentang kimia Masehi. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam. Kemudian muncul penggunaan indikator. Indikator yang digunakan pada zaman sekarang yaitu kertas indikator universal. Kertas indikator universal adalah salah satu indikator untuk menentukan nilai pH dari sebuah larutan. Contoh indikator alami yaitu seperti kunyit, bunga, kemudian daun yang berbuah, maksudnya daun yang berwarna, kemudian kulit buah, dan masih banyak yang lain. Alkimiawan pertama yang dianggap menerapkan metode ilmiah terhadap alkimia dan membedakan kimia dan alkimia adalah Robert Boyle. Hal itu terjadi pada tahun 1627 sampai 1691. Walaupun demikian, kimia seperti yang kita ketahui sekarang ini diciptakan oleh Antoine Lavoisier dengan hukum kekekalan masanya pada tahun 1783. Lavoisier juga menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi ini dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya sendiri. Tak hanya itu juga, Lavoisier pada tahun 1776 mengemukakan teori asam yang hanya terfokus pada asam oksi seperti HNO3 dan H2SO4. Sedangkan asam hidrohalida ini tidak dapat didefinisikan oleh Lavoisier.
Akan tetapi dengan berjalannya waktu, pada tahun 1810 oleh Sir Humphrey Davy memberikan istilah bahwa asam untuk senyawa hidrohalida ini meskipun masih kurang terstruktur. Selanjutnya pada abad ke-18, ahli kimia yang bernama Justus von Liebig ini memperkuat teori dari Sir Humphrey Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Pada tahun 1838, Justus von Liebig ini memiliki teori tentang asam basa. Liebig mengatakan bahwa asam adalah zat-zat yang mengandung hidrogen yang dapat digantikan dengan logam, sedangkan basa adalah zat-zat yang mengandung hidrogen yang tidak dapat digantikan dengan logam. Namun, teori dari Justus von Liebig ini hanya berlaku selama 50 tahun saja. Yang ketiga, saya akan membahas tentang teori asam basa. Teori asam basa pertama yaitu ada teori asam basa Arrhenius. Pada abad ke-18 sampai 19, Arrhenius ini mengusulkan bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan di dalam air. Arrhenius juga mengemukakan suatu teori pada tahun 1883, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan H+ di dalam air. Untuk lebih memahami, dapat kita lihat contoh berikut. Pada reaksi HCl ditambah H2O menjadi Cl- plus H3O+. Untuk menentukan asam, kita lihat HCl, karena HCl ini memiliki atom H. Pada reaktan, dia membentuk senyawa HCl, dan sedangkan pada produk, dia hanya membentuk Cl-. Pada reaktan, dia memiliki atom H, sedangkan pada produk, dia tidak memiliki atom H. Maka dari itu, dapat kita artikan bahwa HCl ini melepaskan H+, sehingga menjadi Cl-. Berarti HCl ini termasuk asam. Untuk basa adalah senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Ada NaOH. Jika dipisah, dia menjadi NH+ dan OH-. Karena dia untuk basa ini dapat kita artikan bahwa dia memiliki senyawa OH-. Berarti dia dapat dikatakan sebagai basa. Kemudian Arrhenius ini juga mengatakan bahwa ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Namun, kekurangan dari teori-teori asam basa Arrhenius ini hanya berlaku untuk larutan di dalam air saja. Dan asam basa adalah zat yang hanya menghasilkan H+ dan OH-. Teori asam basa selanjutnya yaitu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Bronsted yang berasal dari Denmark dan Thomas Lowry berasal dari Inggris mengemukakan bahwa pendekatan teori asam basa Bronsted-Lowry ini tidak terbatas hanya pada larutan air saja, kan tetapi mencakup semua sistem yang mengandung proton H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton H+, bisa berupa kation atau molekul netral. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat menerima proton H+, bisa berupa anion ataupun molekul netral. Untuk lebih memahami, bisa kita lihat dari contoh reaksi di bawahnya. Ada
HCO3- ditambah NH4+ menjadi H2CO3 ditambah NH3. Pada reaktan ini sama-sama memiliki atom H. Nah, yang pertama kita lihat HCO3 dulu. HCO3 ini berarti produknya dia akan menjadi H2CO3. Kita fokuskan pada atom H. Yang di reaktan hanya memiliki 1 H, sedangkan pada produk memiliki 2 H. Berarti dapat kita tentukan bahwa HCO3- menjadi H2CO3 ini disebut sebagai basa. Karena apa? Karena basa ini pada intinya dia menerima proton H+. Pada reaksi ini HCO3 menjadi H2CO3. Berarti hanya ini menerima proton H+ menjadi 2. Jadi HCO3- ini kita katakan sebagai basa. Sedangkan NH4 kita katakan sebagai asam. Karena apa? Karena NH4 ini menjadi NH3. Berarti dia kekurangan H atau mendonorkan proton H+. Maka dia disebut sebagai asam. Teori ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Teori dari Bronsted-Lowry ini tidak bertentangan dengan teori Arrhenius, tapi justru saling melengkapi. Teori asam basa selanjutnya yaitu ada teori asam basa J.N. Lewis. Pada tahun 1923, J.N. Lewis ini seorang ahli kimia dari Amerika Serikat. Dia mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Di bawah ini ada contoh H+ ditambah NH3 menjadi H dengan ikatan kovalen NH3+. H ini hanya memiliki 1 elektron. Di NH3, N-nya ini, H3 ini sudah mempunyai pasangan elektron pada N. Nah, tapi di N ini masih memiliki pasangan elektron bebas atau bisa kita sebut sebagai PEB. Nah, karena untuk menjadi sempurna, dia harus memiliki pasangan elektron juga. Jadi dia memberikan pasangan elektron untuk atom yang lain. Jadi dia memberikan elektron bebasnya, 1 elektron bebasnya kepada H+. H di sini memiliki 1 elektron. N di sini memiliki 2. Jadi dia N ini memberikan 1. Jadilah ikatan kovalen. Karena NH3 ini memberikan elektron, maka dia disebut basa. Sedangkan H, dia sebagai penerima elektron, dia disebut sebagai asam. Reaksi asam basa menurut teori Lewis ini berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Teori asam basa Lewis ini memperluas pengertian dan tidak bertentangan dengan teori-teori sebelumnya seperti teori dari Arrhenius, teori asam basa dari Bronsted-Lowry, dia tidak bertentangan. Tetapi justru dapat mendukung dari teori sebelum-sebelumnya. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya sebatas pelepasan ion H+ atau OH- saja, atau transfer proton H+ saja, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.